Renungan Pendadaran THS-THM tahun 2024, dengan semangat ekologis kita belajar untuk rendah hati. Pada poin pertama janji prasetya, kita mengangkat sumpah setia, bersedia menjadi pribadi yang rendah hati. Apa relevansinya dengan alam lingkungan hidupmu? Apakah kedekatan hubungan kita dengan lingkungan alam dapat membentuk pribadi yang rendah hati? Ingatlah pesan-pesan mistik Injil, saudara-saudariku. Salam Gloria. Bila engkau datang ke tempat ini sebagai batu, dan saya membuang engkau ke laut lepas, pasti engkau tetap kembali utuh sebagai batu. Bila engkau datang sebagai kayu gelondongan, dan saya buang engkau ke tengah samudera raya, engkau juga akan pulang sebagai kayu. Namun, bila engkau datang sebagai gabus, saya buang engkau ke lautan luas, engkau tak akan sanggup untuk kembali. Gabus yang tadinya kecil, ringan dan diremehkan, akan menyedot air ke dalam tubuhnya, walaupun tidak larut dan tenggelam. Gabus kecil itu akan menyerap semua energi kehidupan dari air. Dia akan belajar memahami rahasia pengetahuan tentang air hidup. Bahwa air itu mengalir dari atas ketinggian takhta Allah, menuju lembah kerendahan hati manusia yang terbuka akan karya Allah. Kemana saja air itu mengalir, ia selalu memberikan daya hidupnya hingga semua makhluk hidup yang dilaluinya akan terlihat segar, tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah banyak, dan menghidupkan banyak orang. Muaranya adalah damai sejahtera dan sukacita kekal. Bagaimanapun air itu bergerak, mengalir dinamis melewati kelokan, dan terjun ke berbagai jurang dalam dan ngerai curang. Setelah sampai di laut, dia akan mengerti rahasia hidupnya. Disinilah ketenangan abadi. Demikian juga orang-orang yang lahir dan hidup dari roh, mengalami kehadiran roh dan dibimbing oleh roh. Semangatnya bernyala-nyala, hatinya berkobar-kobar, jiwanya bergelora, penuh gairah dan energi hidup yang tak pernah padam. Namun, betapapun gelora gelombang lautan kegembiraan roh itu membubung tinggi sampai ke surga, dia tidak akan melewati batas pantai yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dia melihat dirinya dalam tingkat kesadaran roh yang luas, dalam dan tenang sejauh mata memandang. Bila gelora gelombang lautan kegembiraan roh itu menghempas karang kedagingannya, hingga melewati batas pantai yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia akan membawa semua kotoran ke dalam dirinya. Kotoran itulah yang menutup kejernihan lautan surgawi. Dan kamu tak akan bisa bercermin untuk melihat kemuliaan ilahi di dalamnya. Bila kamu tekun menyelami rahasia hidup ilahi, hingga sampai pada kedalaman batinmu, engkau tak akan mati kehausan, walaupun dilanda musibah kekeringan, dan ditimpa krisis panas teriknya padang gurun kehidupan. Sebab dahaga jiwamu akan dipuaskan oleh air hidup yang mengalir dari kedalaman sumur batinmu sendiri. Ingatlah saudara-saudari, anakku yang kukasihi, rekamlah petuah bijak ini ke dalam pita hatimu. Perdengarkan kembali pada saat-saat sepi, di mana engkau mulai melupakan kami para seniormu, terlebih lagi ketika kami telah tiada. Terima kasih senior, terima kasih pembinaku, terima kasih pelatihku. Tanpa kalian kami tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Deo gratias, Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu menyertaimu.